selamat datang di video aku. Jadi sebelum itu aku akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Berliana Aurel Permata Dewi, biasa dipanggil Aurel, dengan NIM 2453314 PN18834 dari program studi manajemen sumber daya akuatik. Jadi di video ini aku akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting nih di kalangan akhir-akhir ini, yaitu tantangan observasi bawah air. Teman-teman tahu nggak sih kalau lautan itu menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Namun, untuk mengamati dan mempelajari dunia bawah laut bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hambatan dan kesulitan yang harus dihadapi para ilmuwan, penyelam, dan juga peneliti. Jadi, mari kita pelajari bersama ya apa saja tantangan yang dapat dialami. Jadi, untuk observasi bawah air sangat penting untuk berbagai ilmu dan aplikasi praktis. Misalnya dalam biologi laut, kita bisa mempelajari keanekaragaman hayati, perilaku hewan laut, dan kondisi ekosistem. Dalam geologi, kita bisa memetakan dasar laut dan mempelajari fenomena nih, seperti gunung berapi, bawah laut, dan juga gempa bumi. Selain itu, observasi juga membantu kita dalam memantau dampak perubahan iklim, polusi, dan juga aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Dengan data yang akurat, kita bisa membuat kebijakan konservasi yang lebih efektif dan juga menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang nih teman-teman. Salah satu tantangan utama adalah kondisi fisik dan lingkungan di bawah air. Tekanan air meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya kedalaman. Pada kedalaman 10 meter, tekanan sudah 2 kali lipat tekanan di permukaan. Tekanan ini bisa membahayakan tubuh manusia dan merusak peralatan jika tidak dirancang dengan baik. Selain itu, cahaya matahari hanya bisa menembus air hingga kedalaman tertentu, bisa sekitar 200 meter. Di bawah itu, kondisi menjadi gelap gulita, sehingga pengamatan visual menjadi sangat sulit tanpa bantuan lampu khusus. Arus laut yang kuat juga menjadi hambatan nih teman-teman. Arusnya ini juga bisa dapat mengganggu stabilitas penyelam dan juga alat observasi yang sedang digunakan. Bahkan, dapat berpotensi membahayakan keselamatan loh teman-teman. Teknologi sendiri menjadi kunci untuk mengatasi bahaya tantangan observasi bawah air. Namun, teknologi itu sendiri menghadapi berbagai kendala. Pertama, peralatan harus tahan terhadap tekanan tinggi dan korosi akibat air laut yang asin. Kamera, sensor, dan alat komunikasi harus dirancang khusus agar bisa berfungsi dengan baik di lingkungan ekstrim ini. Kedua, sinyal radio yang biasa kita gunakan di udara tidak bisa menembus air dengan efektif. Ini membuat komunikasi dan pengiriman data menjadi sulit. Sebagai solusinya, para ilmuwan menggunakan gelombang suara atau kabel optik untuk mengirim data dari alat bawah laut ke permukaan. Selain itu, robot bawah laut atau ROV, Remotely Operated Vehicle, dan AUV, Autonomous Underwater Vehicle, semakin banyak digunakan. Robot ini bisa menjelajah kedalaman laut yang berbahaya atau sulit dijangkau manusia, dilengkapi dengan kamera dan sensor canggih untuk mengumpulkan data. Namun, untuk biaya pembuatan, pengoperasian, dan perawatan alat ini sangat tinggi sehingga tidak semua di penelitian bisa menggunakan teknologi ini secara luas. Namun jangan khawatir nih teman-teman, untuk robot bawah laut atau ROV dapat dibuat dengan alat sederhana dan juga untuk observasi bawah air sederhana juga nih teman-teman. Lalu selain tantangan fisik dan teknologi, observasi bawah air juga harus memperhatikan aspek biologis dan ekologis. Banyak loh organisme laut yang sensitif terhadap gangguan baik dari cahaya, suara maupun kehadiran manusia. Misalnya, beberapa spesies ikan atau mamalia laut bisa terganggu oleh suara bising dari alat observasi atau kapal. Ini bisa mengubah perilaku alami mereka dan mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, terumbu karang yang rapuh mudah rusak juga jika disentuh atau terganggu. Oleh karena itu, penyelam dan peneliti harus sangat berhati-hati agar tidak merusak habitat yang diamati. Untuk mengamati berbagai tantangan ini, para ilmuwan dan insinyur terus mengembangkan teknologi baru. Misalnya drone bawah laut yang lebih kecil dan lincah, sehingga mampu menjelajah area sempit dan juga sulit dijangkau. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI juga mulai diterapkan untuk mengolah data observasi secara otomatis, mengenali pola, dan juga mengidentifikasi spesies dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, pengembangan bahan baru yang lebih tahan korosi dan tekanan tinggi membuat peralatan bawah laut semakin awet dan efisien. Meski penuh tantangan, observasi bawah air adalah jendela kita untuk memahami dunia yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Dengan kerja keras, inovasi, dan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan, kita bisa terus menggali pengetahuan dan melindungi ekosistem laut yang sangat berharga ini. Jadi terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Jawab, mau ke tidak, oh mau ke tidak, dan sampai sini.